وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan tafsir kita, yaitu tafsir Juz Amma atau tafsir Juz 30. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Balad. Pada kesempatan kita kali ini kita masuk di surat yang baru, yaitu surat Al-Fajr. Dan surat Al-Fajr merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan surat Al-Fajr surat yang sangat indah, yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah Ta'ala mengazab sebuah kaum yang kuat dan mereka sombong dengan kekuatan mereka sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi mereka. Kemudian juga Allah menceritakan di dalam surat Al-Fajr tentang karakter manusia, yaitu di antara karakter manusia, ketika Allah berikan kenikmatan kepada dia, maka dia merasa Allah memuliakan dia. Tetapi ketika Allah sempitkan rezeki dia, dia merasa Allah menghinakan dia. Dan itu karakter manusia. Kemudian yang ketiga, nanti pembahasan dalam surat Al-Fajr, Allah Ta'ala menyebutkan tentang kondisi ketika hari kiamat ditegakkan. Bagaimana kondisi manusia ketika hari kiamat terjadi, sampai akhirnya nanti ada proses yang sangat mengerikan, menakutkan, yaitu di padang mahsyar. Sehingga di sana nanti banyak sekali penyesalan. Orang-orang pada menyesal terhadap apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Jadi intinya dalam surat Al-Fajr ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tadi kita sebutkan tentang makhluk atau manusia-manusia super, manusia-manusia yang hebat, memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi Allah hancurkan juga mereka karena mereka kufur kepada para nabi. Kemudian yang kedua membicarakan tentang karakter manusia. Manusia diciptakan dalam kondisi keluh kesah, menganggap bahwa cintanya Allah ketika Allah memberikan dunia. Kemudian yang ketiga menceritakan tentang kondisi manusia ketika hari kiamat ditegakkan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10, wasyafa'i wal watr, demi jumlah yang genap dan ganjil, wal laili idza yasr, demi malam ketika sudah mulai berjalan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah di dalam sumpah-sumpah ini ada peringatan bagi orang-orang yang berakal? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu tidak melihat apa yang telah Allah kerjakan kepada kaum Ad? Irama dzatil imad, yaitu sebuah negeri yang memiliki ibu kota namanya ibu kota Iram.
yang memiliki bangunan dengan tiang-tiang pencakar langit yang sangat tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan tidak pernah diciptakan seperti itu di negeri, di sebuah negeri tidak ada makhluk yang sebesar mereka, sehebat mereka. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan apakah kamu tidak melihat bagaimana kaum Tsamud, di mana mereka telah memahat batu-batu di sebuah lembah, batu-batu dipotong, batu-batu dipahat sampai gunung-gunung yang berbatuan dirubah menjadi istana. Wa fir'auna dzil autad, dan apakah kamu tidak melihat Fir'aun bagaimana Fir'aun memiliki autad, memiliki pasak-pasak yang besar-besar, yaitu memiliki piramid. Alladzina taghaw fil bilad, mereka orang-orang yang telah membuat kerusakan, melampaui batas di negeri mereka. Fa aktsaru fiha al fasad, dan mereka telah banyak berbuat kerusakan di negeri-negeri mereka. Fa sabba alaihim rabbuka sauta azab, maka Allah timpakan kepada mereka sauta azab, bermacam-macam azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah terus mengawasi perbuatan mereka. Ayat-ayat ini dari ayat pertama sampai ke 14 ini membicarakan poin pertama yang tadi kita singgung, yaitu bagaimana Allah menceritakan tentang sebuah umat yang besar, sebuah umat yang super, tetapi mereka dibinasakan juga sama Allah Ta'ala ketika mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di ayat pertama, wal fajar, demi fajar. Apa yang dimaksud dengan fajar di sini? Para ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Ulama ahli tafsir mereka mengartikan tentang fajar sampai mereka terbagi menjadi 4 pendapat. Yang pertama, fajar itu artinya subuh, yaitu wal fajar berarti demi waktu subuh. Dan itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib, pendapatnya Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Ikrimah, dan Imam Sudi. Ini pendapat yang pertama, yaitu fajar yang dimaksud dengan fajar itu adalah subuh. Dan itu umum, yaitu subuh setiap hari. Yang dimaksud dengan fajar itu adalah waktu subuh setiap harinya. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua mengatakan al-murad bihi fajru yaumin nahri khosotan. Yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar hari raya Idul Adha atau hari penyembelihan korban secara khusus, yaitu subuhnya di hari itu saja, di hari Idul Adha. Bukan setiap hari subuh setiap hari, bukan, tetapi subuh pada hari nahar, penyembelihan binatang korban khusus, yaitu hari itu saja. Dan itu merupakan hari penutup 10 hari yang nanti akan disebutkan, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah yang sangat mulia, nanti ditutup dengan hari raya Idul Qurban. Dan itu pendapatnya Imam Masruq, Imam Mujahid, dan Imam Muhammad bin Ka'ab. Pendapatnya bahwa al-fajar di sini bukan setiap fajar, tetapi fajar khusus, yaitu fajar tanggal 10 Dzulhijjah sebagai penutup 10 hari yang terbaik. Kemudian pendapat yang ketiga, al-murad bidzalika as-shalatu allati tuf'alu indahu. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan fajar ini adalah sholat subuh. Sholatnya, bukan waktunya. Yaitu sholat yang dikerjakan di waktu itu, di waktu subuh, yaitu berarti sholat subuh. Ini pendapatnya Imam Ikrimah. Kemudian pendapat yang keempat, al-muradu bihi jami'un nahar. Yang dimaksud dengan fajar itu adalah pagi. Jadi pagi itu terbentang dari sejak subuh sampai sebelum zuhur. Itu semuanya dinamakan dengan fajar. Dan itu sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi yang paling masyhur
pendapat yang paling masyhur bahwa wal fajri itu berkaitan dengan waktu subuh. Wal fajr, demi waktu subuh. Walaupun ada yang berbeda dalam masalah ini. Wal fajr walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Apa malam yang 10 ini? Ini juga terjadi khilaf juga di antara para ulama. Ada yang mengatakan malam yang 10 itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini pendapat yang paling masyhur. Pendapat yang paling masyhur menafsirkan walayalin ashar. Dan itu pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapatnya Ibnu Zubair, Mujahid, dan pendapat banyak ulama salaf dan kholaf. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda tentang keutamaan 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh yang dikerjakan di hari itu paling Allah cintai kecuali amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, ya Rasulullah, apakah juga termasuk jihad? Yaitu maksudnya itu jihad itu kalah dengan amal yang dikerjakan di hari itu. Maka Rasulullah mengatakan walal jihadu fisabilillah, demikian juga jihad. Jihad yang dikerjakan kalah juga dengan amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali orang yang keluar membawa jiwanya dan hartanya. Tsumma lam yarji' min dzalika syai'. Kemudian dia pulang tidak membawa apa-apa. Yaitu ini pendapat yang pertama, yaitu walayalin ashar, yang dimaksud dengan layalil ashar itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada juga nanti yang mengatakan bahwa walayalin ashar itu 10 hari akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu karena itu juga namanya 10 juga. Jadi 10 itu ada 10 awal bulan Dzulhijjah, ada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau bulan Dzulhijjah itu berkaitan dengan siang atau ayyam, dinamakan ayyam. Ayyam itu siangnya. Sedangkan kalau di bulan Ramadan itu berkaitan dengan layali atau malam, yaitu 10 malam terakhir, yaitu dinamakan dengan malam. Yaitu kalau Ramadan itu keutamanya di malam hari, kalau bulan Dzulhijjah itu keutamanya di siang hari. Sehingga ada yang mengatakan walayalin ashar itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan 10 hari akhir bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan al-muradu bidzalika al-ashrul awwalu minal Muharram. Yang dimaksud dengan walayalin ashar itu adalah 10 hari awal bulan Muharram. Cuma yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama, yaitu walayalin ashar, demi malam-malam yang 10, yaitu demi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan itu pendapat yang paling masyhur. Wal fajri walayalin ashar wasyafa'i wal watr, demi syafa'. Syafa' itu bilangan genap, wal watr, watr itu bilangan ganjil. Jadi ada syafa', ada witr atau watr. Syafa' itu genap, kalau watr itu ganjil. Apa yang dimaksud dengan bilangan genap dan ganjil ini? Para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan wasyaf'i wal watr ini terbagi menjadi 7 pendapat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yaitu para ulama mereka terbagi menjadi 7 pendapat dalam masalah ini. Kenapa? Karena syafa' dan watr ini memang masalah yang rancu, karena bilangannya genap dan ganjil itu, maksudnya genap ganjil itu apanya? Pendapat yang pertama, al-watr yauma Arafah. Watr yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watr, watr yang ganjil itu hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9. Wa anna syafa' yauman nahr, sedangkan syafa' yang ganjil yang genap itu adalah hari nahr, yaitu hari raya Idul Adha.
yang jatuh pada tanggal 10. Jadi kalau wasyafa'i, syafa' itu yang genap itu tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Sedangkan water itu tanggal 9 yang ganjil, itu pada hari Arafah. Dan itu pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapatnya Ikrimah, dan pendapatnya Imam Dhahhak. Dan itu yang paling masyhur. Itu yang paling masyhur. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya Wasil bin Sa'ib. Dia berkata, Sa'altu Atha. Saya pernah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah tentang firman Allah Ta'ala wasyaf'i wal watr. Apa yang dimaksud dengan syafa' dan watr ini? Qultu, kemudian saya katakan, salatuna witruna hadza. Apakah yang dimaksud itu adalah salat malam, di mana salat malam itu ada yang genap, kemudian ada yang ganjil. Ganjil itu salat witir. Maka beliau mengatakan tidak, bukan itu. Walakinna syafa' yauma Arafah wal witru yaumal lailatul adha. Tetapi yang dimaksud dengan syafa' itu hari Arafahnya, harinya. Sedangkan witr lailatul adha, malamnya, yaitu malam Idul Adha. Jadi Arafah itu syafa', witrnya itu malamnya. Ini pendapat yang kedua, hampir sama dengan pendapat yang pertama, cuma bedanya kalau ini berkaitan hari dan malam. Kalau tadi kan tidak. Kalau pendapat yang ketiga, yaitu pendapat dari Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan asy-syaf'u qaulullahi ta'ala faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Siapa yang menyegerakan 2 hari, yaitu dia itu menyegerakan 2 hari, fala itsma alaihi. 2 hari, yaitu 2 hari. Wal witru qaulu ta'ala wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Dan siapa yang tidak mengerjakan, enggak ada dosa juga bagi dia. Yaitu ini nanti berkaitan dengan masalah haji. Kemudian ketika masalah haji ini, kemudian setelah itu 2 hari itu melempar jumroh itu dia kerjakan atau tidak. Wa fi sahihaini min riwayat Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidatan. Jumlahnya 100 kurang 1. Man asaha dakhala jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Ada yang mengatakan witr ini apa? Witr itu nama Allah Ta'ala. Wasyaf'i wal watr, watr itu adalah nama Allah yang jumlahnya 99. Sehingga pendapat yang keempat mengatakan, jadi ada, kalau pendapat yang keempat, pendapatnya Hasan al-Basri, pendapatnya Zaid bin Aslam mengatakan wasyaf'i wal witr, syafa' itu makhluk yang jumlahnya itu mereka pasti berpasangan, sedangkan witr itu Allah Ta'ala jumlahnya tunggal. Allah jumlahnya tunggal, sehingga Allah jumlahnya 1, sehingga beliau mengatakan al-khalqu kulluhum syafa'. Makhluk itu semuanya syafa'. Syafa' itu genap, karena jumlahnya itu banyak, makhluk itu berpasangan-pasangan. Sedangkan Allah itu witrun. Allah itu yang maha tunggal, yaitu Allah itu 1. Itu juga pendapatnya Imam Mujahid dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan, saya ringkaskan saja, ada yang mengatakan bahwa wasyafa itu adalah solat yang jumlahnya genap, 2 rakaat sholat subuh, kemudian 4 rakaat. Sedangkan water itu solat yang rakaatnya itu ganjil, yaitu maghrib. Ada juga nanti yang mengatakan wa kadzalika sholatul witr. Witr itu solat witir akhir malam. Sedangkan syafa itu adalah solat malamnya yang jumlahnya itu genap. Dan banyak sekali perbedaan dalam masalah ini. Tapi yang paling masyhur itu, pendapat yang paling masyhur wasyaf'i wal watr, itu pendapat yang pertama yang disebutkan sama Imam Al-Katsir, yaitu wasyaf'i itu untuk hari Arafah, sedangkan al-witr syafa' itu untuk hari Idul Adha, sedangkan witr itu untuk hari Arafah. Allah Ta'ala berfirman wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Dan malam ketika yasr. Apa itu yasr? Malam ketika yasr. Itu pun juga para ulama berbeda pendapat juga dalam masalah ini, tapi yang paling masyhur yasr itu adalah zahaba. Malam ketika sudah mulai berjalan, sudah mulai hilang beberapa
bagiannya. Itu sebagaimana Abdullah bin Abbas belum mengatakan idza zahaba, malam ketika sudah berjalan beberapa waktu. Kalau Abdullah bin Zubair belum mengatakan hatta yadhhabu ba'duhu ba'dhan, ketika sebagian malam sudah mulai berakhir ganti dengan sebagian yang lain. Misalkan sepertiga malam yang awal berakhir masuk sepertiga malam yang kedua. Nanti sepertiga malam yang kedua berakhir masuk sepertiga yang ketiga. Nah, itu yang dinamakan dengan yasr. Ada juga yang mengatakan enggak, yasr itu saro. Jadi memang ini bahasa Arab itu yang kalau kita belajar bahasa Arab, terkadang satu kata itu memiliki banyak sekali makna. Satu kata itu memiliki banyak makna, sehingga ini makna yang mana ini yang pasti nih. Itu terkadang para ulama berbeda pendapat, dan terkadang karena perbedaan makna dalam sebuah lafaz itu beda, akhirnya konsekuensinya nanti ulama pun berbeda pendapat dalam fikih. Dan hebatnya bahasa Arab ini di bahasa Indonesia mungkin nggak ada. Hebatnya bahasa Arab itu satu lafaz bisa memiliki banyak makna, bahkan yang aneh lagi itu maknanya itu saling bertolak belakang. Satu lafaz memiliki dua makna, yang dua makna itu kontradiksi. Itu ada di bahasa Arab seperti itu banyak. Contohnya misalkan sampai akhirnya nanti kan para ulama berbeda pendapat. Ini maksudnya yang mana ini? Karena itu sangat tabrakan, maknanya itu bertolak belakang. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang wanita yang dicerai sama suaminya, wanita yang dicerai, maka dia harus menunggu masa iddah 3 kali quru. 3 kali quru. Quru ini dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk suci dari haid, bisa juga dipakai untuk haidnya. Antara suci dan haid itu bertolak belakang, berlawanan. Wanita yang suci dan wanita yang haid itu kan berlawanan. Tapi terkadang bahasa Arab itu satu lafaz artinya bisa dua-duanya. Sehingga yang mana ini? Yang mana antara yang suci dan yang haid ini yang mana ini? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, mereka merojihkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan quru itu suci. Lah nanti hitungannya beda. Kan harus 3 kali suci, hitungannya beda. Misalkan ada orang wanita dicerai sama suaminya. Ini nanti fikihnya berbeda loh gara-gara masalah satu lafaz ini maknanya apa. Sampai akhirnya fikihnya juga berbeda. Contohnya misalkan gini, seorang wanita dia dicerai sama suaminya. Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Jika perceraian itu perceraian yang jatuh di waktu suci, wanita itu suci, belum berhubungan intim sama suaminya, itu dinamakan tolak yang sunni. Yaitu tolak sunni itu adalah perceraian terjadi ketika istrinya dalam kondisi suci dan belum berhubungan di waktu suci itu. Misalkan ini, seorang wanita dia haid tanggal 10, saya contohkan ya, haid tanggal 10. Tanggal 12 dicerai sama suaminya. Berarti dia sudah suci karena berakhir haidnya tanggal 10. Tanggal 12 dicerai sama suaminya dan belum berhubungan intim antara selesai haid sampai tanggal 12. Nah, bagaimana ngitungnya masa iddah ini? Kalau pendapatnya dalam mazhab quru itu diartikan suci, berarti dia sudah dihitung 1. Karena dia suci. Sampai nunggu haid. Nah, datang haid berarti itu suci yang pertama. Nanti ketika haidnya selesai, nanti datang waktu suci lagi. Itu suci yang kedua. Berarti sampai haid. Nanti selesai haid, nanti suci lagi yang ketiga. Nanti selesai haid, selesai suci, masuk waktu haid, maka nanti masa iddahnya sudah selesai. Kalau dia mengartikan bahwa yang dimaksud dengan quru itu adalah suci. Kalau diartikan quru itu haid, beda lagi. Wanita dicerai misalkan tanggal 12, tanggal 10 selesai haid. Belum berhubungan intim dengan suaminya, dengan wanita itu. Tanggal 12 dicerai sama suaminya, maka nunggu sampai haid dulu. Haid baru namanya haid pertama. Sampai selesai haid pertama baru dihitung 1. Sehingga nanti berbeda, karena itu berkaitan masalah fikih. Nah itu indahnya bahasa Arab itu seperti itu. Bahasa Arab itu satu lafaz memiliki banyak sekali arti. Bahkan terkadang artinya itu bertolak belakang. Nah di sini itu yasr itu apa? Lafaz yasr itu artinya apa? Kalau Abdullah bin Abbas artinya zahaba, artinya pergi. Kalau Zaid bin Aslam dan Abdullah bin Zaid mengatakan saro, jalan. Bahkan ada yang lagi yang mengatakan akbala, datang. Coba pergi, datang. Ada yang mengatakan malam ketika sudah pergi.
yaitu sudah berjalan. Malam ketika sudah datang. Ini kan beda sekali antara pergi dan datang. Itu kan bertolak belakang ini. Ini bertolak belakang. Itu kalau kata Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan waqad yuqalu inna hadza ansab. Pendapat yang paling bagus dalam masalah ini diartikan yasr itu untuk datang dan malam ketika sudah datang. Bukan malam ketika sudah pergi, tapi ketika sudah datang. Kenapa? Li'annahu fi muqabalati qouli ta'ala wal fajr. Karena ayat ini berlawanan dengan wal fajr. Fajr itu kan ketika siang datang. Kalau wal laili idza yasr ketika malam itu datang. Jadi kayak bertolak belakang. Kalau fajr itu untuk menyebutkan datangnya siang. Kalau wal laili idza yasr untuk menunjukkan datangnya malam. Tapi para ulama mengatakan yasr itu ada yang mengatakan pergi, malam ketika pergi. Ada juga yang mengatakan malam ketika datang. Kalimat pergi dan datang itu kan bertolak belakang itu. Kalau pergi itu dia keluar, kalau datang itu dia kembali kan itu, bertolak belakang. Tapi bahasa Arab itu seperti itu. Sehingga terkadang satu lafadz itu memiliki banyak sekali makna. Dan itu indahnya bahasa Arab itu seperti itu. Sampai kalau kita belajar bahasa Arab itu nanti kita masuk ke bahasa-bahasa yang indah dalam bahasa Arab itu, Masya Allah itu. Satu huruf itu karena beda harakatnya saja itu artinya beda jauh. Ya, bedanya itu jauh sekali. Zanab, zambun. Itu antara zanab dan zam itu beda. Karena padahal tulisannya sama. Dan itu banyak sekali dalam bahasa Arab itu, banyak sampai ada syair-syair yang menjelaskan tentang keindahan bahasa Arab itu luar biasa. Dan itu memang tidak bisa diwakili dengan bahasa Indonesia. Maka itu terjemahan itu tidak bisa mewakili. Sehingga sering saya sebutkan di pengajian ini bahwa menterjemahkan Al-Quran itu hukumnya haram. Al-Quran nggak bisa diterjemahkan dengan semua bahasa. Kenapa? Karena tidak ada bahasa yang bisa mewakili bahasa Arab. Nah terus bagaimana dengan Al-Quran terjemahan kita yang ada di kita ini? Kita tahu itu bukan terjemahan, tapi itu tafsir Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Bukan terjemahan. Kalau terjemahan translate itu nggak ada yang bisa mentranslate Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa tinggi. Bahasa Jawa itu lebih tinggi kosakatanya daripada bahasa Indonesia. Banyak kosakata yang di bahasa Jawa, di Arab, di Indonesia nggak ada. Sehingga kita mengungkapkan sebuah bahasa dengan bahasa Jawa itu lebih enak karena banyak sekali kosakatanya itu kaya kosakata. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Itu saja sehebat bahasa Jawa seperti itu, dia saja nggak bisa mewakili bahasa Arab. Sehingga banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab dalam Al-Quran nggak bisa diterjemahkan. Kenapa nggak bisa diterjemahkan? Karena bahasa kita nggak ada gitu. Di kita itu nggak ada. Mau menerjemahkan dengan bahasa apa itu nggak ada gitu. Akhirnya ketika bahasa kita nggak ada, akhirnya dicari bahasa yang lebih dekat. Walaupun keliru juga, walaupun nggak benar. Misalkan kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Benar nggak itu artinya? Keliru. Keliru dan itu salah, fatal. Kesalahannya fatal karena Ar-Rahman Ar-Rahim nggak seperti itu. Bukan maha pengasih dan maha penyayang, beda lagi, bukan. Itu nanti ada lain lagi. Terus kalau ditanya terus apa artinya Ar-Rahmanir Rahim? Nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Kenapa? Bahasa kita nggak ada yang bisa mengartikan. Itu hanya bisa dimaknakan. Maksudnya itu kalau Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmat yang khusus. Jadi nanti bedanya cuma dalam rahmatnya saja gitu. Rahmatnya pada Ar-Rahman, rahmat dalam Ar-Rahim itu beda kandungan rahmatnya. Tapi sama-sama zat yang memiliki rahmat. Sehingga tidak bisa diterjemahkan. Oleh itu ketika Al-Quran itu bahasa Arab itu kaya dengan bahasa, sehingga terkadang terjemahannya itu macam-macam. Ulama tafsir saja yang mereka orang Arab saja beda-beda memahami. Ini itu maksudnya apa ini? Mereka itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena dalam satu bahasa saja itu memahaminya bisa macam-macam. Apalagi kalau diterjemahkan, ditranslate dengan bahasa Indonesia, nggak bisa itu. Tidak bisa. Misalkan kita mengartikan antara Khalil dengan Habib. Artinya sama di kita itu. Khalil itu yang kekasih, Habib juga kekasih. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Habibur Rahman, Habibullah misalkan, ya kekasih Allah Ta'ala. Sama nggak itu antara Habib dan Khalil? Jauh sekali bedanya. Bedanya jauh sekali. Cuma memang di bahasa kita nggak ada. Sehingga intinya bahasa kita itu lemah sekali. Bahasa Indonesia itu lemah. Sehingga banyak sebuah masalah yang kita itu nggak bisa mengungkapkan. Ini apa ya bahasa kita ini itu apa gitu. Sehingga membingungkan. Yang bisa itu cuma dimaksudkan. Maksudnya ini loh.
ini gambarannya lafadz itu maksudnya kayak gini loh, ini itu baru bisa kita. Tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa transit nggak bisa. Sehingga kalimat walaili idza yasar, kalimat yasar ini kalau yang dirojikan sama Imam Ibnu Katsir itu artinya akbala, datang, dan malam ketika sudah mulai datang ke kita. Setelah itu Allah telah berfirman, setelah menyebutkan sumpah-sumpah ini, berarti Allah bersumpah dengan 4. Bersumpah dengan fajar, dengan 10 malam, dengan jumlah genap dan ganjil, dengan malam ketika sudah datang. Setelah Allah menyebutkan ini, maka Allah telah mengatakan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah pada sumpah-sumpah ini ada, yaitu ada peringatan, ada pembelajaran bagi orang-orang yang berakal. Akal itu kalau kita lihat di sini lidzi hijr. Hijr itu dinamakan dengan akal. Itu termasuk nanti hijr itu, bahasa hijr itu Masya Allah ini kalau kita belajar bahasa Arab itu, hijr itu nanti ada 3 bahasa. Ada hijrun, hujrun, hajrun. Jadi haknya itu harokatnya bisa 3 dan itu artinya beda-beda. Demikian juga jimnya itu bisa beda-beda. Ada hajarun, ada hajrun, ada hijrun, ada hujrun. Itu bisa beda-beda. Artinya beda-beda semua itu. Kalau di sini itu hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr. Hijr itu artinya itu membatasi, mengikat. Yaitu dihajar, orang itu diikat atau dibatasi. Nah, yang dimaksud dengan lidzi hijr, orang yang punya hijr itu dimaksud di sini itu adalah akal. Akal itu dinamakan dengan akal, terkadang juga dinamakan dengan lub, terkadang dinamakan dengan hija, terkadang dinamakan dengan hijr, itu macam-macam. Akal itu penamanya banyak dalam bahasa Arab. Akal dinamakan dengan akal, kenapa? Karena dari bahasa iqol. Iqol itu tali kekang. Jadi kalau kita punya kuda, nanti ada tali kekangnya. Kayak tali kekang itu kayak rem lah kalau kita punya motor itu. Sehingga bisa diberhentikan kuda itu, bisa dibelokkan ke kanan, kiri. Nah, itu yang mengatur adalah tali kekangnya. Lah, tali kekang kuda itu dalam bahasa Arab namanya iqol. Sedangkan akal manusia dinamakan dengan akal. Kenapa? Karena akal itu kinerjanya kayak tali kekang. Yaitu apa? Kayak rem lah istilahnya itu. Akal itu kayak tali kekang syahwat. Kita semuanya punya syahwat. Syahwat itu perlu ada tali kekangnya. Sehingga ketika syahwat kita menjerumuskan dosa, ditarik, yaitu ditahan, sehingga kuda itu berhenti. Ketika depan kita itu ada 3 jalan, yang satu lurus itu dosa, kanan kiri itu ibadah. Kita belokkan ke kanan, belokkan ke kiri, jadi itu namanya akal. Ada juga dinamakan dengan hijr. Hijr itu pembatasan, yaitu dinamakan dengan hijr. Hijr kenapa kok akal itu dinamakan dengan hijr? Karena akal itu yang membatasi atau menghalangi manusia. Kata Imam Katsir mengatakan wa innama summiyal aqlu hijron. Kenapa kok akal itu dinamakan dengan hijr dalam bahasa Arab? Li'annahu yamna'ul insan min ta'ati ma la yaliqu bihi minal af'ali wal aqwal. Karena akal itu yang membatasi manusia untuk mengamalkan amalan yang tidak layak, baik itu perbuatan atau ucapan. Ketika akalnya itu sudah nggak ada, maka orang itu seperti binatang. Itu orang gila itu kan dia mengamalkan amal yang nggak layak sebenarnya itu. Nggak pakai pakaian, kemudian nggak mandi, kemudian tidur di tong sampah, makan sampah. Itu kan nggak layak. Kenapa seperti itu? Karena akalnya nggak ada. Kalau orang masih punya akal, dia ketika mau telanjang di jalan, dia masih punya penghalangnya, yaitu pembatasnya. Yaitu apa? Akal dia. Akal dia itu yang akan menghalangi, sehingga ini tidak layak bagi kamu. Akhirnya kita itu berhenti, sehingga dinamakan dengan hijr, karena menghalangi atau membatasi gerakan manusia, sehingga ketika dia mau berbuat ini dia malu. Kenapa? Karena akal itu yang membuat orang itu malu. Binatang ketika nggak punya akal, maka binatang nggak punya rasa malu. Orang gila ketika akalnya hilang, maka orang gila nggak punya rasa malu. Manusia normal ketika dia punya akal, akhirnya dia itu punya sifat malu.
Sifat malu, sehingga tidak semua amal itu bisa dikerjakan. Dia ada amal-amal yang akan ditinggalkan. Kenapa? Karena dia itu punya penghalangnya, yaitu sifat malu itu yang akan menghalangi. Allah Ta'ala berfirman di sini, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah pada sumpah-sumpah ini ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal? Orang-orang yang bisa merenungkan bagaimana makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan sumpah-sumpah ini, baru Allah Ta'ala menyebutkan tentang sejarah. Dan sejarah itu, kenapa kok Allah itu sering setelah menyebutkan sejarah, kemudian dikaitkan dengan akal. Sering sekali Allah ketika menyebutkan sejarah, setelah itu Allah mengingatkan, kamu itu punya akal. Renungkan, sejarah ini direnungkan. Kenapa? Karena sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Allah ketika menyebutkan kisahnya Nabi Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah Nabi Yusuf dan kisah para nabi dan rasul sebelumnya, kisah-kisah mereka itu ibratun li ulil albab, itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, disebutkan pelajaran. Disebutkan pelajaran. Maka itu apa? Setiap Allah ingin menyebutkan sebuah cerita atau Allah menyebutkan cerita, pasti dikaitkan dengan akal. Coba kamu itu punya akal. Kalau punya akal itu kamu renungkan, karena sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Jangan sampai kita itu menjadi pemeran baru dalam sebuah film, di mana film itu ceritanya sudah ada. Maksudnya film, misalkan film tentang Nabi Musa sama Fir'aun, yaitu tentang Fir'aun ini, tentang Fir'aun. Fir'aun walaupun pemerannya sudah selesai, yang namanya Ramses. Fir'aun itu namanya Ramses, dan Fir'aun itu gelar raja Mesir. Sehingga Nabi Ibrahim ketemu dengan Fir'aun, demikian juga Nabi Yusuf ya ketemu dengan Fir'aun, demikian juga Nabi Musa ya ketemu dengan Fir'aun. Sehingga Fir'aun itu cuma gelar kayak Hamengkubuwono lah ini. Sehingga Fir'aun itu beda-beda, setiap zaman itu beda-beda. Di zaman Nabi Muhammad Fir'aun sudah nggak ada, gelar Fir'aun sudah nggak ada, karena kerajaan Mesir sudah hancur. Sehingga gelar Fir'aun sudah nggak ada, tapi yang ada kerajaan Mesir waktu itu namanya Iskandaria. Sehingga ada namanya Raja Iskandaria. Raja Iskandaria sama Nabi Muhammad dikirimi surat. Dan Rasulullah waktu itu kan ngirim surat kepada semua kerajaan, termasuk Raja Iskandaria. Nah, Raja Iskandaria itu kalau pas zamannya Rasulullah, dia itu nggak beriman. Cuma dia itu bangga dengan suratnya Nabi Muhammad. Walaupun nggak beriman, akhirnya dia itu memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, pedang, kemudian onta atau kuda. Setelah itu diberikan harta, kemudian diberikan wanita. Nabi Muhammad itu diberikan hadiah sama Raja Iskandaria. Lah wanita itu wanita budak, namanya Maryah Qibtiyah. Dan nanti dari Maryah Qibtiyah ini Nabi Muhammad memiliki anak laki-laki yang terakhir namanya Ibrahim. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Nabi Muhammad punya budak perempuan namanya Maryah Qibtiyah. Qibtiyah itu orang Mesir. Orang Mesir itu juluki Qibti mereka itu. Maryah Qibtiyah itu dari siapa ini? Dari hadiah Raja Iskandaria. Jadi sudah tidak ada lagi Fir'aun zaman Nabi Muhammad, sudah tidak ada. Fir'aun itu zaman dulu. Nah, jadi Fir'aun itu zaman dulu sudah ada. Namanya orang yang jadi raja, congkak, sombong, sampai akhirnya ketika mati baru bertobat dan baru beriman. Kan sejarahnya Fir'aun seperti itu. Ketika dia masih menjadi raja, sombong sampai mengaku dirinya Tuhan. Mengaku dirinya Tuhan, sombong, congkak, bahkan membantai semua saja yang akan mengganggu kerajaan dia. Sampai dia mimpi ada bayi yang dilahirkan, dan bayi ini akan merorong kekuasaan dia. Maka dia punya undang-undang, semua bayi yang dilahirkan penggal lehernya. Akhirnya dibantai semua bayi-bayi waktu itu. Kesombongan, kecongkakan. Nabi Musa datang membawa mukjizat banyak sekali, menambah semakin membangkang Fir'aun ini. Tapi ketika mau mati, tenggelam. Setelah dia itu tenggelam mau mati, Fir'aun itu setelah itu bertaubat. Saya sekarang beriman dengan Tuhan yang diyakini sama Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Saya sekarang menjadi orang muslim. Tapi tidak Allah terima. Jadi cerita tentang sombongnya seorang pemimpin yang punya jabatan. Setelah itu ketika lengser jabatannya, ketika mau mati, baru dia itu bertaubat. Tapi sudah terlambat. Cerita Fir'aun seperti ini akan berulang lagi. Sehingga nanti akan muncul Fir'aun yang kedua, ketiga, ke-100, ke-1000 itu akan muncul lagi. Cuma pemerannya beda-beda. Kalau zaman dulu namanya Ramses, zamannya Nabi Musa, mungkin sekarang macam-macam pemerannya itu. Banyak sekali orang-orang seperti itu, sombong, congkak,
dengan harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, ketika mau mati baru mau bertobat, tapi sudah terlambat. Sehingga sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari di dunia yang akan kami putar. Sehingga setiap Allah menceritakan sebuah sejarah, kenapa Allah kaitkan dengan akal? Kamu itu punya akal, gitu. Renungkan sejarah ini gitu. Karena sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Jangan sampai kita itu menjadi pemeran ya Fir'aun, pemeran Qarun, pemeran ya orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya. Walaupun mereka sudah berakhir, tapi sejarah itu akan berulang kembali. Orang-orang seperti ini yang modelnya seperti itu ada terus. Orang seperti itu ada terus. Maka Allah ketika ingin menceritakan sebuah cerita, Allah kaitkan dengan akal. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah dalam sumpah-sumpah ini ada peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal? Yaitu kalau kita itu punya akal, renungkan cerita-cerita seperti ini, karena cerita-cerita ini penting sekali. Apalagi Allah Ta'ala ketika menceritakan sebuah cerita, pasti ada hikmah di balik itu. Cerita-cerita itu akan hikmah, dan Nabi dan Rasul saja ketika mereka memperingatkan kaumnya yang kufur, mesti diingatkan. Bukankah ceritanya umat ini itu menjadi pelajaran bagi kalian itu? Jangan sampai terulang lagi gitu. Tetapi mereka nggak peduli. Sampai akhirnya kan diazab lagi juga mereka sama Allah Ta'ala. Seperti kisahnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual. Yang itu terjadi, diperingatkan sama Nabi Lut nggak mau, sampai akhirnya mereka diazab sama Allah Ta'ala dengan azab yang mengerikan. Ada lagi nanti umatnya Nabi Lut itu ada lagi. Mereka kembali lagi mengamalkan itu dan nanti akan diazab lagi sama Allah Ta'ala. Apakah mereka itu mengambil pelajaran? Nggak mau. Tidak mengambil pelajaran dari cerita-cerita yang ada, padahal itu akan kembali lagi seperti itu. Begitu Allah Ta'ala ingatkan bagi orang-orang yang berakal, gunakan akalnya. Jangan sampai ketika sudah selesai baru kita itu menyesal dengan akal kita. Akhirnya nanti kita akan bertobat. Nanti Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Fajr di akhir-akhir, yaitu di akhir surat, yang nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, tentang penyesalan. Ketika orang itu sudah melihat neraka jahanam, di hari kiamat sudah melihat semuanya, akhirnya dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jikalau saya dulu mengamalkan banyak kebaikan untuk persiapan akhirat saya. Tapi apa? Kalimat jikalau seandainya itu sudah tidak bermanfaat. Sudah tidak bermanfaat itu, selama kita itu punya akal, gunakan semua kejadian yang terjadi itu sebagai pelajaran bagi kita. Karena kisah-kisah itu pelajaran semua. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran yang penting bagi orang-orang yang berakal. Maka kalau kita itu berakal, maka hendaknya kita itu mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Maka itu Allah Ta'ala menyebutkan kisah-kisah yang terdahulu, kisah-kisah umat-umat terdahulu itu sebagai pelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Dan Allah Ta'ala ketika menyebutkan kisah-kisah ini, yaitu kisah-kisah para nabi dan rasul itu, pasti ada hikmah di balik itu. Ada hikmah. Kenapa kok tidak semua nabi disebutkan ceritanya? Hanya nabi-nabi sedikit yang Allah Ta'ala ceritakan. Demikian juga kaum-kaum yang diazab oleh Allah, enggak semua disebutkan. Sedikit, tapi itu jadi pelajaran bagi kita semua. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fajr, kisah yang Allah Ta'ala sebutkan, kalau kita perhatikan itu nanti Allah menyebutkan di dalam surat ini ada 3 kisah. Yaitu Allah sebutkan 3 kisah atau 3 umat. 3 umat yang Allah Ta'ala sebutkan. Yang pertama, kaum namanya kaum Ad, yang dia punya ibu kota besar sekali dan megah sekali namanya Iram. Kaumnya itu namanya kaum Ad, punya ibu kota namanya Iram. Diutus seorang nabi kepada mereka, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada mereka, tapi akhirnya mereka kufur dan mereka tidak beriman sama Nabi Hud. Akhirnya Allah Ta'ala azab mereka. Jadi yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala ceritakan tentang negeri Samud. Negeri Samud, yang mereka bisa membuat sebuah istana dari batu-batuan. Allah kirim juga kepada mereka seorang nabi namanya Nabi Soleh, dan mereka rupanya nggak beriman juga. Kemudian yang ketiga, Allah menceritakan tentang Fir'aun yang memiliki kekuatan yang dahsyat sampai memiliki piramid-piramid yang besar-besar.
Allah utus kepada Fir'aun seorang nabi juga, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan rupanya nggak beriman juga. Akhirnya semuanya diazab sama Allah Ta'ala. Semuanya diazab dengan azab yang mengerikan. Nah itu azab yang Allah turunkan kepada kita itu pasti karena ulah kita sendiri. Fakullan akhadna bidzambih. Semua akan kami azab karena dosa-dosa mereka. Azabnya nanti bermacam-macam. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Ada di antara kaum yang kami hujani dengan batu-batuan dari atas langit, seperti kaumnya Nabi Lut. Yaitu minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu. Ada di antara mereka yang dihancurkan dengan angin atau suara yang menggelegar. Seperti nanti kaumnya kaum Ad itu nanti dihancurkan oleh Allah karena angin dingin sampai membuat mereka itu semuanya mati semua. Dingin selama 8 hari. Jadi macam-macam. Ada juga yang ditenggelamkan. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang kami benamkan di muka bumi. Dibenamkan seperti Qarun. Wa minhum man aghraqna. Ada juga yang kami tenggelamkan dengan air banjir bandang seperti Fir'aun. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berarti azab itu bermacam-macam, dan itu semuanya karena ulah dosa kita. Ya, adzan dulu. Allah Ta'ala berfirman, kita lanjutkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu Muhammad tidak melihat bagaimana Allah mengazab kaum Ad? Irama dzatil imad. Kaum Ad ini memiliki sebuah ibu kota yang sangat indah sekali, yaitu dibikin dari tiang-tiang pencakar langit yang sangat tinggi-tinggi. Ibu kota namanya Iram, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, di mana bangunan-bangunan itu tidak pernah dibikin sama manusia. Tidak ada sebuah bangunan yang paling indah kecuali bangunan mereka, paling tinggi dan paling besar kecuali bangunan-bangunan mereka. Ini yang pertama. Kaum yang pertama namanya Ad. Diutus kepada mereka seorang nabi namanya Hud. Nanti akan saya sebutkan ceritanya di ayat yang lain. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan apakah kamu tidak melihat kaum Thamud, di mana mereka bisa memotong batu-batu yang besar-besar di sebuah lembah, sampai akhirnya batu-batu itu dipahat kemudian dibikin sebuah bangunan. Ini yang kedua. Diutus kepada mereka seorang nabi juga namanya Soleh. Dan nanti ceritanya Nabi Soleh itu membawa onta. Mukjizatnya onta, tapi nanti sembelih sama mereka, akhirnya diazab mereka. Wa fir'auna dzil autad. Dan apakah kamu tidak melihat Fir'aun, bagaimana Fir'aun itu memiliki autad, pasak-pasak. Terjadi khilaf di antara para ulama yang dimaksud dengan pasak itu apa. Ada yang mengatakan pasak itu piramid, ada yang mengatakan autad itu adalah rantai-rantai yang diikat di semua orang-orang yang ada di Mesir. Tapi yang masyhur adalah piramid-piramid. Alladzina taghaw fil bilad, mereka telah melampaui batas dalam kehidupan mereka di negeri mereka. Fa aktsaru fihal fasad, dan mereka telah berbuat banyak kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, akhirnya Allah timpakan kepada mereka bermacam-macam azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu sangat mengawasi perbuatan mereka. Jangan dikira orang-orang yang zalim yang Allah berikan harta, jabatan, tahta, mereka itu orang yang Allah muliakan, bukan. Tetapi itu ujian dan Allah akan memantau pergerakan mereka. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Kalian jangan mengira Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Memang orang yang zalim itu terkadang Allah berikan semua kekuatan, kasih harta, kasih jabatan, kasih kesehatan, kasih umur yang panjang, sehingga semakin zalim semakin tua dia itu, semakin umurnya panjang, gak mati-mati orang itu. Semakin zalim semakin jabatannya tinggi. Memang Allah biarkan seperti itu. Tujuannya itu apa? Bukan Allah itu nggak tahu, bukan Allah nggak mampu menghancurkan mereka. Innama nu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Memang sengaja kami akhirkan azab mereka sampai nanti datang hari di mana semua mata menunduk ketakutan, yaitu di hari kiamat. Allah Ta'ala menceritakan kisah yang lebih lengkap tentang tadi cerita nabi-nabi
nabi-nabi yang diutus, kemudian setelah itu bagaimana sikap kaumnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-59 panjang sekali Allah telah sebutkan, dan banyak sekali nanti kaum-kaum yang Allah utus kepada mereka seorang nabi sampai akhirnya kaumnya nggak beriman, sampai akhirnya Allah azab. Allah telah berfirman, saya bacakan secara cepat di surat Al-A'raf ayat ke-59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh mengatakan, kaumku, sembahlah Allah semata, karena tidak ada sesembahan yang layak kalian sembah kecuali hanya Allah. Dan nanti dakwanya semuanya sama. Kalau kita perhatikan ya, semua ucapannya sama para nabi itu. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semuanya nanti mengatakan seperti itu. Ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Saya takut kalau kalian enggak beriman, kalian tidak menyembah Allah semata, kalian akan ditimbakan azab yang sangat mengerikan. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Maka kaumnya Nabi Nuh mengatakan, wahai Nabi Nuh, tidaklah kami melihat kamu kecuali kamu itu orang sesat, kamu itu. Yaitu yang sesat itu kamu, wahai Nuh, bukan kita. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, saya bukan orang sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi saya itu rasul utusan Allah. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Saya sampaikan kepada kalian risalah Allah, yaitu wahyu Allah, saya sampaikan kepada kalian. Wa ansahu lakum, dan saya nasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan saya mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian enggak tahu. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apakah kalian itu terheran-heran, merasa aneh, merasa tidak percaya ketika datang sebuah peringatan yang Allah utus lewat perantara seorang laki-laki, yaitu nabi dan rasul, memberikan peringatan kepada kalian supaya kalian bertakwa dan supaya kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Fakazzabuhu, tapi mereka tetap tidak beriman. Fa'anjaynahu walladzina amahu fil fulki. Akhirnya kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman di dalam sebuah kapal. Wa aghraqna alladzina kazzabu bi ayatina. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innakum kanu qauman amin. Memang mereka itu orang-orang yang buta. Kenapa? Karena semua bukti-bukti tidak membuat mereka beriman. Ini yang pertama, ceritanya Nabi Nuh. Kaumnya diazab dengan banjir bandang. Setelah itu Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda. Dan Allah mengutus kepada kaum Ad orang dari mereka sendiri, namanya Hud, namanya Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Afala tattaqun, kenapa kalian enggak bertakwa? Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi. Maka orang-orang kaumnya yang kufur kepada Allah Ta'ala, mereka mengatakan, inna lanaraka fi safahatin. Wahai Hud, kami melihat kamu itu orang tolol, orang bodoh kamu itu. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, dan kami menganggap kamu itu orang pembohong. Kamu itu dusta, pendusta kamu ini. Qala ya qaumi laisa bi safahatun. Maka Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, saya bukan orang bodoh, saya bukan orang tolol. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi saya itu rasul utusan Allah Ta'ala. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya hanya tugasnya menyampaikan risalah Allah kepada kalian, dan saya hanya sang pemberi peringatan yang terpercaya. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum. Apakah kalian itu terheran-heran sampai enggak percaya dengan peringatan yang Allah berikan kepada kalian dengan perantara seorang laki-laki untuk memberikan peringatan kepada kalian? Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Setelah itu diberikan, coba peringatannya apa? Kata Nabi Hud itu, coba kalian ingat wahai kaumku, bagaimana Allah menjadikan kalian hidup setelah masanya Nabi Nuh, di mana kaumnya Nabi Nuh dulu mereka enggak beriman, diazab oleh Allah Ta'ala, dan kalian diselamatkan sama Allah Ta'ala. Kalian itu anak keturunan orang-orang yang diselamatkan gitu. Wa zahadakum fil khalqi bastah, dan Allah memberikan kekuatan fisik kepada kalian. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah karunia Allah kepada kalian supaya kalian itu sukses dan selamat. Coba kalau kita perhatikan, Nabi Hud itu mengatakan apa? Cerita itu sudah ada bahwa Nabi Nuh itu berdakwah kepada masyarakat enggak beriman, akhirnya diazab mereka sama Allah Ta'ala. Jangan sampai berulang masalah ini. Azab seperti ini jangan sampai berulang. Akhirnya mereka mengatakan, qalu ajidana lina'budallaha wahdah. Wahai Hud, apakah kamu mengajak kami untuk menyembah Allah semata? Wa nadharu makana ya'budu abauna, dan kamu meminta kita untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang kita.
Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau seperti ini, wis datangkan azab Allah kalau kamu itu orang jujur. Silakan Allah datang ke sini untuk azab kita. Qala qad waqa 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Maka Nabi Hud mengatakan, sungguh telah turun kemurkaan Allah dan azab Allah kepada kalian. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian itu membantah saya untuk membela Tuhan-Tuhan yang memiliki nama-nama yang kalian bikin sendiri nama-nama itu? Demikian juga nenek moyang kalian yang membikin. Allah tidak pernah menurunkan bukti bahwasanya dia itu adalah Tuhan, yaitu patung-patung itu adalah Tuhan. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Ayo kita tunggu datangnya azab Allah Ta'ala. Saya juga ikut menunggu bersama kalian. Fa'anjainahu walladzina amanu birahmatin minna. Akhirnya kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina. Dan kami azab orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin. Dan mereka memang orang-orang kafir. Ini kalau disebutkan dalam ayat ini, tidak Allah sebutkan azab secara pasti itu seperti apa. Nah, ini kalau kita melihat dalam ayat yang lain, ya, kalau kita melihat ayat yang lain tentang azab yang Allah timpakan kepada mereka itu, azabnya itu adalah angin yang dingin bertiup selama 8 hari. Di dalam surat Al-Haqqah itu Allah Ta'ala sakhkhara 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman. Allah mengutus kepada mereka angin sampai 7 malam 8 hari. Yaitu dinginnya luar biasa angin itu. Sampai akhirnya mereka semuanya mati setelah itu gara-gara angin itu. Ini yang kedua, yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Allah telah sebutkan wa ila thamud akhahum shalihah. Dan kepada kaum Thamud, Allah mengutus kepada mereka saudara mereka sendiri namanya Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah jelas kebenaran datang kepada kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta Allah sebagai tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala, sebagai mukjizat saya. Fadharuha taqul fi ardillah. Biarkan unta itu berjalan di mana saja yang dia inginkan. Wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum azabun alim. Jangan sekali-kali kalian mengganggu unta ini. Kalau kalian berbuat seperti itu, kalian akan diazab dengan azab yang mengerikan. Wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Coba diingat lagi itu. Coba ingat karunia Allah ketika kalian diselamatkan dari kaumnya Nabi Ad, ya, Nabi Hud, yaitu kaumnya Ad yang mereka dibinasakan sama Allah Ta'ala. Kalian termasuk yang diselamatkan gitu. Maksudnya apa? Jangan sampai ini terulang lagi gitu. Kisah ini jangan sampai terulang, yaitu orang-orang yang tidak beriman sama Nabi akhirnya diazab lagi. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran. Coba ingat lagi karunia Allah ketika Allah menjadikan kalian orang-orang yang hebat dan super, di mana kalian bisa menjadikan gunung-gunung sebagai rumah yang indah. Batu-batu dipecah-pecah menjadi sebuah bangunan. Wa tanhitunal jibala buyuta. Kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingat karunia Allah dan jangan kalian merusak di bumi ini. Qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumihi. Maka orang-orang yang sombong, orang-orang tokoh-tokoh yang punya jabatan, mereka mengatakan kepada lilladzina istud'ifu, mengatakan kepada orang-orang yang lemah. Biasanya memang orang yang mudah menerima kebenaran itu adalah orang-orang yang lemah. Sedangkan orang yang sombong, orang-orang kuat secara harta, secara jabatan, biasanya mereka itu orang-orang yang menolak dakwahnya para nabi dan rasul. Maka tokoh-tokoh mereka mengatakan kepada orang-orang miskin yang beriman sama Nabi Saleh, liman amana minhum ata'lamuna anna shalihan mursalun mir rabbi. Pendapat kalian apa? Apakah kalian itu berpendapat Saleh itu benar-benar utusan Allah Ta'ala? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Maka orang-orang lemah mengatakan, iya, kami beriman kepada beliau. Qala alladzina istakbaru. Maka orang yang sombong dan congkak mengatakan, inna billadzi amantum bihi kafirun. Kalau kami terhadap orang yang kamu imani, kami kufur. Kita enggak akan beriman dengan dia. Fa'aqarun naqata. Sampai akhirnya nanti akan muncul 9 orang yang mereka rapat di malam hari untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Fa'aqarun naqata. Sampai akhirnya mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh. Wa atau an amri rabbihim. Dan mereka berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Setelah itu mereka datang kepada Nabi Saleh mengatakan, wahai Saleh, ontamu sudah saya sembelih. Coba datangkan azab Allah kalau kamu itu orang benar. Kamu itu Rasul Allah, coba datangkan azab Allah Ta'ala.
Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Akhirnya Allah datangkan rajfah, gempa bumi yang dahsyat, sampai akhirnya mereka menjadi mayat yang bergentayangan. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi. Ketika mereka sudah diazab, Nabi Saleh datang kepada mereka, melihat mereka yang sudah pada mati. Setelah itu Nabi Saleh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalata rabbi. Saya sudah sampaikan risalah Allah kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan saya sudah nasihati kalian dengan pelan-pelan. Walakin la tuhibbunan nasihin. Memang karakter kalian itu, kalian tidak suka dengan orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala ceritakan yang berikutnya. Waluton, Allah menceritakan Nabi Lut. Waluton idh qala liqaumihi. Ingat ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, Atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Apakah kalian itu berbuat kekejian seperti ini? Homoseksual tidak pernah diamalkan oleh seorang pun sebelum kalian. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki untuk menunaikan syahwat kalian tanpa wanita. Bal antum qaumum musrifun. Kalian itu orang yang melampaui batas. Wa makana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Apa jawaban masyarakatnya kepada Nabi Lut dan orang-orang yang beriman? Mereka mengatakan, singkirkan saja, usir Nabi Lut dari kampung kita. Innahum unasun yatatahharun. Lut dan pengikutnya itu adalah orang-orang yang sok suci, sehingga tidak mau berbuat homoseksual. Mereka itu orang-orang sok suci mereka ini. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Akhirnya kami selamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman kecuali istrinya. Istrinya termasuk yang kami azab. Wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan batu-batuan dari atas langit. Fangdur kaifa kana aqibatul mujrimin. Coba lihat bagaimana hukuman bagi pelaku dosa dan maksiat. Setelah itu Allah menceritakan Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Dan Allah mengutus kepada kaum namanya Madyan seorang nabi dari mereka sendiri, namanya Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Syu'aib mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang layak kalian sembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Nanti cerita panjang masalah mengurangi timbangan. Karena kalau curangnya mereka itu mengurangi timbangan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala ceritakan panjang lebar tentang Nabi Syu'aib ini, sampai akhirnya mereka juga dibinasakan sama Allah Ta'ala. Kemudian ada cerita yang penting, yaitu setelah menceritakan azab-azab ini, setelah itu Allah Ta'ala menggambarkan sebuah negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Akan kami buka barokah kami dari atas langit dan dari bawah bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka dusta. Mereka mengingkari. Akhirnya kami azab mereka dengan azab yang pedih. Azabnya apa? Coba kita lihat ya azabnya ya. Di kita itu ada. Di kita pernah merasakan ini. Afa amina ahlul qura ayyatiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman dengan datangnya azab Allah di malam hari ketika mereka sedang tidur? Mereka pada tidur, sedang santai, tiba-tiba diazab. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'sunan tuhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah di waktu duha, yaitu pagi hari, waktu duha, ketika mereka sedang bermain-main? Seperti apa itu? Seperti tsunami. Tsunami dahsyat yang ada di Aceh itu kan ketika mereka pada bermain di pantai, setelah itu datang tsunami yang mengerikan. Gempa Jogja itu kan datangnya kan di pagi hari itu. Pagi hari orang sedang mau aktivitas dan yang lainnya, setelah itu datang gempa yang sangat dahsyat. Afa aminu makrullah. Apakah orang-orang itu merasa aman dari makar Allah Ta'ala, azab Allah? Fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali bagi orang-orang yang merugi. Setelah itu Allah terakhir mengatakan, ini seperti yang tadi saya sebutkan. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Inilah negeri-negeri yang kami ceritakan. Ada negeri yang diazab oleh Allah karena dosa-dosa mereka, dan ada negeri yang kami berkahi. Naqussu 'alaika min ambaiha. Kami ceritakan kepada kalian cerita-cerita ini. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang kepada mereka seorang rasul dengan membawa bukti yang nyata. Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Tapi mereka milih untuk kufur. Setelah itu apa? Kami azab mereka. Maka jangan sampai ini berulang lagi. Yaitu Allah mengingatkan jangan sampai ini berulang. Sampai akhirnya apa? Nanti kisah-kisah itu akan ada lagi. Setelah itu Allah menceritakan kisah Nabi Musa bersama dengan Fir'aun dan kisah-kisah yang lainnya. Jadi intinya di sini kenapa Allah Ta'ala kaitkan dengan Lidhi Hijr, orang-orang yang berakal, sebelum Allah menceritakan kisah supaya kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai negeri kita diazab oleh Allah Ta'ala disebabkan karena dosa-dosa kita.
Sebagaimana Allah telah menimpakan azab kepada negeri-negeri yang sebelum kita. Terus bagaimana supaya Allah itu memberkahi negeri kita? Ya kita itu beriman dan bertakwa. Dan sudah ada negeri yang beriman dan bertakwa dan Allah berkahi. Dan itu pun nanti akan ada lagi kalau kita itu seperti itu. Ya, ini pembahasan kita. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya masih ada 2 pembahasan di dalam surat Al-Fajr yang nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.